Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Akwarsidepu MPD selaku pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sudirman Hussein MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Lumit Wicaksono MPD selaku pembimbing 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Latihan Small Side Game dan Latihan Rondo terhadap ketepatan passing pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pengubuhan Kabupaten Lampung Tengah. Berikut ini PPT yang saya tampilkan. Dalam skripsi ini terdapat bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Sepak bola merupakan olahraga yang dimainkan dengan 11 orang versus 11 orang dengan tujuan mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Teknik dasar dalam sepak bola ada dua macam, yaitu teknik dasar dengan bola dan teknik dasar tanpa bola. Teknik dasar tanpa bola meliputi berlari mengubah arah, melompat, dan meloncat, serta gerak tipu badan. Sedangkan teknik dasar dengan bola meliputi menghentikan bola, mengumpan, menendang, menyundul, dan menggiring. Passing adalah teknik memberi bola kepada teman dengan catatan teman tidak bergerak dan bola tidak bergerak di tanah, dalam kurung mendatar. Peranan passing dalam permainan sepak bola sangatlah penting dalam proses menciptakan kerjasama tim, dan passing juga memberikan peranan yang dominan dalam sebuah tim untuk mencetak gol. Jika permainan sepak bola tidak menerapkan passing, permainan sepak bola tidak akan berjalan dengan baik dan dampaknya pemain lebih terkesan bermain secara individual. Selanjutnya, dari sisi latihan perlu dilakukan dengan menggunakan latihan bermain agar pemain tetap bersemangat dan tidak merasa jenuh. Latihan yang tepat untuk pemain sepak bola yaitu latihan small side game dan latihan rondo. Latihan small side game adalah latihan dengan jumlah pemain kurang dari 11 orang dan ukuran lapangan diperkecil. Bentuk latihan yang digunakan yaitu 4 versus 2 dalam kurung 2, sehingga melibatkan semua pemain baik saat menyerang maupun saat bertahan. Pemain terus-menerus dituntut untuk bersikap taktis dan sentuhan bola lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan ketepatan passing. Selain itu, bentuk latihan rondo adalah latihan yang digunakan pada hampir seluruh level usia sepak bola, baik usia dini hingga latihan untuk para pemain profesional. Bentuk latihan yang digunakan yaitu 4-2. Peraturan dalam latihan rondo disesuaikan dengan target dari latihan yang diinginkan. Karena itulah, latihan rondo dianggap efektif sebagai materi latihan para pemain sepak bola dalam meningkatkan ketepatan passing. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Pengubuhan, dari 30 pemain, terdapat 15 pemain sepak bola SMA Negeri Pengubuhan dalam melakukan passing belum tepat sasaran, sehingga bola mudah direbut oleh lawan. Pada saat melakukan passing, bola sering melambung tinggi. Belum diketahui latihan yang dapat meningkatkan ketepatan passing. Kegiatan bola belum menunjukkan hasil yang optimal, dan passing yang dilakukan masih terlalu kencang dan kurang akurat, sehingga teman sulit untuk menerima bola. Dari latar belakang ini, peneliti memutuskan untuk mengambil judul penelitian yaitu pengaruh latihan small side game dan latihan rondo terhadap ketepatan passing pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pengubuhan Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah sebagai berikut. 1. Dari 30 pemain, terdapat 15 pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pengubuhan
dalam melakukan passing belum tepat sasaran, sehingga bola mudah direbut oleh lawan. 2. Pada saat melakukan passing, bola melambung tinggi, menyebabkan bola sering keluar dari area lapangan. 3. Belum diketahui latihan yang dapat meningkatkan ketepatan passing. 4. Kegiatan sepak bola belum menunjukkan hasil yang optimal. 5. Passing bola yang dilakukan masih terlalu kencang dan kurang akurat, sehingga teman sulit untuk menerima bola. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, perlu adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini hanya membahas masalah tentang pengaruh latihan small side game dan latihan rondo terhadap ketepatan passing pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Waipubuan Kabupaten Lampung Tengah. Rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Adakah pengaruh latihan small side game terhadap ketepatan passing pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Waipubuan Kabupaten Lampung Tengah? 2. Adakah pengaruh latihan rondo terhadap ketepatan passing pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Waipubuan Kabupaten Lampung Tengah? 3. Manakah yang lebih besar pengaruhnya antara latihan small side game dan latihan rondo terhadap ketepatan passing pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Waipubuan Kabupaten Lampung Tengah? Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui adakah pengaruh latihan small side game terhadap ketepatan passing pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Waipubuan Kabupaten Lampung Tengah. 2. Untuk mengetahui adakah pengaruh latihan rondo terhadap ketepatan passing pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Waipubuan Kabupaten Lampung Tengah. 3. Untuk mengetahui manakah yang lebih besar pengaruhnya antara latihan small side game dan latihan rondo terhadap ketepatan passing pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Waipubuan Kabupaten Lampung Tengah. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. 1. Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmiah tentang latihan small side game dan latihan rondo, serta menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian dalam olahraga sepak bola. 2. Manfaat praktis bagi pelatih. Bagi pelatih bermanfaat untuk menambah wawasan dalam melaksanakan latihan sepak bola. Bagi pemain, penelitian ini bermanfaat untuk memaksimalkan potensi serta menambah kemampuan, terutama dalam meningkatkan passing. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang baik untuk peneliti dan memberikan informasi tentang latihan small side game dan latihan rondo. Bagi peneliti lain, sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji latihan small side game dan latihan rondo. Bab 2, kajian teori. Dalam penelitian saya terdapat konsep pengaruh, konsep latihan, latihan small side game, latihan rondo, ketepatan, passing, dan permainan sepak bola. Latihan small side game menurut Bondarep tahun 2011 815 mengatakan bahwa small side game adalah permainan yang dimainkan dengan kurang dari 11 anggota tim dan melakukannya di lapangan yang berukuran lebih kecil sehingga latihan ini dapat meningkatkan ketepatan passing. Bentuk latihannya small side game yaitu 4 versus 2 dalam kurung 2. Selanjutnya, latihan rondo. Latihan rondo adalah latihan kucing-kucingan dengan skema lingkaran diisi beberapa pemain dan menempatkan 1 atau 2 pemain di tengah lingkaran untuk meningkatkan ketepatan passing. Bentuk latihannya yaitu 4-2 kucing-kucingan. Hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara. H1.
Ada pengaruh yang signifikan latihan small side game terhadap ketepatan passing pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pabubuan Kabupaten Lampung Tengah. Kedua, ada pengaruh yang signifikan latihan rondo terhadap ketepatan passing pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pabubuan Kabupaten Lampung Tengah. Ketiga, latihan small side game lebih besar pengaruhnya dibandingkan latihan rondo terhadap ketepatan passing pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pabubuan Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian relevan. 1. Firdaus Sulkani tahun 2010 yang berjudul Pengaruh Latihan Small Side Game Terhadap Ketepatan Passing Bawah Siswa Sekolah Sepak Bola Hizbul Wathan Yogyakarta kelompok umur 10-12 tahun. 2. David Fendi Ciptadi 2013 yang berjudul Pengaruh Latihan Small Side Game Terhadap Peningkatan Kecakapan Bermain Sepak Bola Anggota Ekstrakurikuler Sepak Bola SMA Negeri 7 Purworejo. 3. Sugianto dan kawan-kawan tahun 2019 yang berjudul Implementasi Latihan Rondo Meningkatkan Teknik Passing Mahasiswa. Bab 3. Metode penelitian. Metodologi penelitian menurut Sugiono tahun 2017 halaman 6. Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memecahkan, memahami, dan mengatasi masalah dalam bidang pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian eksperimen. Menurut Ari Kunto tahun 2014 halaman 9, suatu penelitian yang selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat sebab akibat dari suatu perlakuan yang telah diberikan dalam waktu tertentu. Metode yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen. Populasi dan sampel. Populasi menurut Ari Kunto 2006 halaman 130 adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang pemain sepak bola SMA Negeri 1 Pabubuan Kabupaten Lampung Tengah. Sampel menurut Ridwan tahun 2007 halaman 56 adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Teknik sampel yang digunakan yaitu total sampling. Penelitian ini ditentukan sebanyak 30 pemain sepak bola dengan alasan karena populasinya di bawah 100. Sesuai dengan pendapat Ari Kunto tahun 2014 halaman 7, apabila populasi kurang dari 100, maka sampel diambil dari keseluruhan populasi yang ada, sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas terdapat latihan small side game yang dilambangkan dengan X1 dan latihan rondo dilambangkan dengan X2. Sedangkan variabel terikat yaitu ketepatan passing dilambangkan dengan Y. Selanjutnya, desain penelitian. Menurut Sugiono 2015 halaman 102, yaitu desain penelitian yang digunakan pretest, post-test, control group design. Berikut ini langkah-langkah desain penelitian. Populasi atau sampel. Melakukan tes awal dengan menggunakan tes ketepatan passing. Sesudah melakukan tes awal, selanjutnya populasi atau sampel dirankingkan ke dalam bentuk ordinal pairing. Ordinal pairing adalah pengelompokan berdasarkan
kemampuan peserta. Hasil terbaik 1 diletakkan di K1, hasil terbaik 2 diletakkan K2, hasil terbaik 3 diletakkan di K1, hasil terbaik 4 diletakkan di K2. Selanjutnya, setelah dirankingkan, selanjutnya diundi untuk dimasukkan ke dalam bentuk latihan yang akan dilaksanakan, yaitu K1 latihan small side game dan K2 latihan rondo. Setelah dilaksanakan latihan sebanyak 16 kali pertemuan, selanjutnya populasi atau sampel melaksanakan tes akhir untuk mengetahui manakah yang lebih besar pengaruhnya antara latihan small side game dan latihan rondo terhadap ketepatan passing pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Waipubuan Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya, instrumen penelitian. Norma penilaian tes ketepatan passing. Skor 15 sangat baik, 12 sampai 14 baik, 10 sampai 12 sedang, 7 sampai 10 kurang, 0 sampai 7 sangat kurang. Instrumen penelitian tes ketepatan passing ini memiliki validitas sebesar 0,963 dan reliabilitas sebesar 0,900. Berikut ini gambar tes ketepatan passing. Cara pelaksanaan dalam tes ketepatan passing. 1. Testing meletakkan bola di titik perpotongan garis batas arah tendangan yang telah diberi tanda. 2. Testing mengambil awalan untuk melakukan tes passing. 3. Testing passing ke arah angka yang berada di antara tiang bendera dengan kaki yang terkuat menggunakan kaki bagian dalam. 4. Passing dianggap sah apabila masuk bidang sasaran angka yang berada di antara tiang bendera dan apabila bola mengenai tiang tetapi bola masuk ke bidang sasaran angka yang dipassing tetap dianggap sah. 5. Passing yang dianggap tidak sah apabila bola tidak masuk ke dalam sasaran angka yang berada di antara tiang bendera, serta passing menggunakan kaki bagian luar dan punggung kaki akan dinilai tidak sah apabila bola masuk ke dalam bidang sasaran angka. 6. Testing meletakkan bola di titik perpotongan garis batas arah tendangan yang telah diberi tanda untuk melakukan passing yang kedua sampai kelima tes ketepatan passing. 7. Setelah testing melakukan passing, tester mencatat hasil passing yang dilakukan testing dari 5 kali tes ketepatan passing. 8. Testing bergantian melaksanakan tes ketepatan passing sampai sampel selesai berjumlah 30 pemain. Selanjutnya, teknik analisis data. Untuk memperjelas analisis data pengkategorian sangat baik, baik, sedang, kurang, sangat kurang menggunakan rumus P sama dengan F kali 100% dibagi N. Keterangan P sama dengan persentase yang dicari, F sama dengan frekuensi, N sama dengan jumlah responden. Dalam penelitian ini menggunakan rumus uji prasyarat, A. Uji normalitas, B. Uji homogenitas, dan 2. Uji hipotesis menggunakan dengan uji T. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Deskripsi data rata-rata ketepatan passing.
Diketahui bahwa terjadi peningkatan passing pada latihan small side game dan latihan rondo. Rata-rata peningkatan latihan small side game sebesar 6,07, sedangkan rata-rata peningkatan latihan rondo sebesar 3,94. Data deskriptif tes awal. Statistik latihan small side game dan latihan rondo. N berjumlah 15, sedangkan latihan rondo juga 15. Rata-rata 5,36 untuk latihan small side game dan latihan rondo 5,16. Standar deviasi latihan small side game 2,08 dan latihan rondo 2,03. Sum latihan small side game 496 dan latihan rondo 461,75. Data deskriptif tes akhir. Nilai rata-rata latihan small side game sebesar 11,43 dan latihan rondo sebesar 9,1. Kemudian nilai standar deviasi latihan small side game sebesar 2,70 dan latihan rondo sebesar 4,52. Kemudian nilai sum latihan small side game sebesar 2,06975 dan latihan rondo sebesar 1549,75. Uji normalitas. Latihan small side game L hitung 0,141 lebih kecil L tabel 0,257 keterangan normal. Latihan rondo L hitung 0,1401 lebih kecil L tabel 0,257 keterangan normal. Dari tabel di samping menunjukkan bahwa nilai signifikasi L tabel lebih kecil dari L hitung, maka data berdistribusi normal. Uji homogenitas varian. Dari hasil perhitungan, diperoleh F hitung sebesar 2,79 dan dari tabel distribusi pada signifikan 0,05 diketahui F tabel sama dengan 2,86 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. Dengan demikian, varian data hasil ketepatan passing pemain dari dua kelas tersebut adalah homogen. Hasil uji hipotesis pengaruh latihan small side game. Berdasarkan hasil analisis di samping, diperoleh pengaruh latihan small side game dengan nilai T hitung 7,05 lebih besar 1,697 dari T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa latihan small side game memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan passing, maka hipotesis diterima. Distributor frekuensi latihan small side game. Berikut ini diagram batang hasil tes kelompok latihan small side game. Dua orang melakukan sangat baik, 3 orang baik, 6 orang sedang, 3 orang kurang, dan 1 sangat kurang. Uji hipotesis pengaruh latihan rondo. Berdasarkan hasil tabel di samping, diperoleh pengaruh latihan rondo dengan nilai T hitung 3,36 lebih besar 1,697 dari T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa latihan rondo memiliki pengaruh yang signifikan, maka hipotesis diterima. Distributor frekuensi latihan rondo. Berikut ini diagram batang hasil tes kelompok latihan rondo. Yang melakukan sangat baik 0, 5 orang melakukan baik, 7 orang melakukan sedang, 3 orang melakukan kurang,
dan 0 melakukan sangat kurang. Uji hipotesis pengaruh latihan small side game dan latihan rondo. Berdasarkan hasil tabel di samping, diperoleh nilai T hitung 1,7936 lebih besar 1,697 dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa latihan small side game dan latihan rondo memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan passing. Adanya pengaruh yang signifikan dari latihan small side game dan latihan rondo membuat hipotesis diterima. Dari kedua latihan yang diberikan, small side game lebih besar pengaruhnya. Hal ini dilihat dari rata-rata latihan small side game sebesar 11,43, sedangkan latihan rondo 9,1. Sehingga 11,43 lebih besar 9,1, artinya latihan small side game lebih besar pengaruhnya terhadap ketepatan passing. Pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan pengujian hipotesis 1, 2, dan 3, latihan small side game dan latihan rondo memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan passing. Maka hipotesis diterima dengan nilai T hitung 1,7936 lebih besar 1,697 dari T tabel. Dan dari kedua latihan diberikan, latihan small side game sebesar 11,43 dan latihan rondo 9,1. Sehingga 11,43 lebih besar 9,1, artinya latihan small side game memiliki lebih besar pengaruhnya dibandingkan latihan rondo. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan small side game lebih besar pengaruhnya dibandingkan latihan rondo terhadap ketepatan passing dikarenakan latihan small side game pergerakan pada pemain lebih bebas dibandingkan latihan rondo. Latihan small side game menyajikan permainan yang banyak menggunakan sentuhan bola, menempatkan posisi passing bola ke arah pemain dengan tepat, serta pemain dapat menguasai bola dengan tepat, sedangkan latihan rondo pergerakan pemain tidak terlalu bebas dan hanya berada di gol masing-masing. Sentuhan bolanya terdiri dari 1 sentuhan, 2 sentuhan, dan 3 sentuhan, sehingga bola mudah direbut oleh tim jaga. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, ada pengaruh yang signifikan latihan small side game terhadap ketepatan passing pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Wai Penghubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan rata-rata pretest sebesar 5,36 meningkat menjadi 11,43 pada post test. 2. Ada pengaruh yang signifikan latihan rondo terhadap ketepatan passing pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Wai Penghubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan rata-rata pretest sebesar 5,16 meningkat menjadi 9,1 pada post test. 3. Latihan small side game lebih besar pengaruhnya dibandingkan latihan rondo terhadap ketepatan passing pada pemain sepak bola SMA Negeri 1 Wai Penghubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan rata-rata latihan small side game lebih besar dari latihan rondo, yaitu 11,43 lebih besar 9,1. Saran. 1. Bagi pemain, diharapkan dalam melaksanakan latihan sepak bola menggunakan latihan small side game agar dapat meningkatkan ketepatan passing. 2. Bagi pelatih, diharapkan dapat menggunakan latihan small side game untuk meningkatkan hasil ketepatan passing pemain sepak bola. 3. Bagi program studi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya penelitian yang lebih luas. Selain itu juga memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan program studi pendidikan jasmani. 4. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran, informasi, dan masukan. Namun akan lebih baik lagi jika sumber dan referensi yang akurat dalam penelitian ini diperbanyak serta dikembangkan lagi dengan cakupan yang lebih luas. Baiklah, sekian hasil presentasi yang saya paparkan dalam skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak.
Thank you.